Jangan lupa like, subscribe, and comment. Kuyang. Cerita ini adalah karya Fathia Al-Badina yang tertulis dalam akun Twitter @cerita_setan. Air sungai bergerak ke arah dalam, pertanda air pasang. Rasa air sungai agak asam, tandanya banyak ikan yang agak besar, banyak yang muncul di permukaan air. Perjalanan sudah hampir 1 jam. Sepanjang pinggiran sungai tadi dipadati tanaman nipah, tanaman bangsa palem-paleman. Kini berangsur berkurang, dan kami memasuki daerah hutan. Banyak pohon-pohon besar dengan bunga yang indah berwarna ungu, teduh dan sejuk. Ada banyak pula anggrek menempel di pohon. Bunganya bermacam-macam. Ada yang berwarna hitam, dan tengahnya bintik-bintik merah tua. Ada yang warnanya ungu semburat putih. Ada pula yang warnanya kuning kecil-kecil. Ada yang warnanya putih bersih dan tengahnya berwarna kuning, berukuran besar. Banyak sekali jenisnya. Bunganya menjuntai ke atas sungai, indah dan lebat, seperti surga mini yang berisi bunga. Banyaknya jenis bunga dengan rumpun yang besar, pertanda tanaman anggrek di sepanjang sungai itu tidak ada yang menjamah. Mungkin memang sulit mengambilnya. Tiba-tiba, mesin mati. Wajah kami semua menegang. Tampak raut pasrah dan berharap dari wajah Pak Sabar dan Pak Karsono saat secara spontan menoleh ke belakang. Kemudian cepat-cepat berbalik. Kubaca doa semampuku. Kami bertiga tidak ada yang saling bergerak. Bahkan mungkin bernapas saja harus diatur. Air sungai secara perlahan mendorong kapal bergerak maju. Mungkin ini yang disebut pusaran. Sungainya lebih luas dan terdapat cabang sungai kecil. Kalau di darat, itu simpang 4 lampu merah. Arus sungai dari anak sungai itu menuju satu titik, sehingga terbentuk pusaran air. Pusaran itu tidak terlalu kuat, tapi bukan berarti itu menunjukkan bahwa keadaan aman. Warna air sungai itu biru. Ada riak-riak kecil di tepi sungai, pertanda sungai ini sangat dalam. Bola mataku berputar mengamati sungai sebatas pandangan mata. Suara kecipak-kecipuk ikan dengan bebasnya, tanpa takut ada yang memangsanya. Naluri pemancingku bergejolak gregetan. Tapi sudah bisa ditebak, tidak ada pemancing yang berani untuk menguji kemampuan di sini. Dengan keadaan sungai yang hanya sebagai jalur transportasi, aku tidak tahu kapal akan bergerak kemana. Apakah akan berputar-putar di tengah arus, atau tersedot ke dalam, atau akan menuju anak sungai yang lain. Jangan-jangan, terlalu banyak kemungkinan berseliweran. Pikiran-pikiran itu berkecamuk, yang membuat jantungku berdegup kencang. Kepalaku nyut-nyutan, perutku mual. Rasa pingin ketut, tapi ingat pesan Pak Bacu. Akhirnya aku tahan. Aku berharap kalaupun anginnya keluar tidak menimbulkan suara. Tiba-tiba kapal berhenti. Seperti ada yang bergerak di bawah. Kapal bergerak mengikuti alunan air. Jantungku semakin kencang. Tampak badan Pak Sabar dan Pak Karsono menegang, tetapi tetap menjaga keseimbangan dengan kapal. Ekor mataku menangkap warna hitam pekat tebal, muncul dari dalam air seperti sisik, kemudian tenggelam. Darahku berdesir, ngeri. Krokodil! Sepertinya darahku terhenti. Ya Allah, bantu kami!
batinku di sela-sela selawat yang kubaca. Tak lama, air bergejolak. Seolah ekor buaya itu mendorong kapal searah perjalanan yang akan kami lalui. Mungkin gerakan binatang itu seperti mengibaskan air. Kami pun sedikit lega, seperti baru lepas dari jeratan tali di leher rasanya. Kulihat Pak Karsono mengurut dada, lalu melemaskan kakinya. Kapal sudah lepas dari air pusaran. Pak Bacu menghidupkan mesin kapal. Entah berapa lama dan seperti apa perjalanan berikutnya. Aku menyesal karena tidak membawa air minum untuk menurunkan kegugupanku. Aku menoleh ke belakang dan kulihat Pak Bacu tersenyum. Sepertinya apa yang kami rasakan sama. Pak Bacu memberi isyarat dengan tangannya bahwa sudah tidak perlu khawatir lagi. Lebih dari setengah perjalanan untuk sampai ke pusaran. Kapal memasuki wilayah perkampungan. Air di sini tampak jernih seperti kaca, hingga pergerakan ikan kecil di bawahnya bisa terlihat. Batu-batu kecil berwarna hitam terhampar, bercampur dengan sampah dedaunan dan ranting pohon yang jatuh di sungai. Tak lama, kapal pun berhenti di jembatan kecil yang biasa dipakai orang untuk turun dan naik ke kapal. Setelah Pak Sabar naik, Pak Karsono seperti tak sabar untuk segera naik ke darat. Begitu kakinya menyentuh daratan, lalu lompat-lompat sambil teriak-teriak kegirangan. Oh, teriaknya sambil menggoyang-goyangkan badannya. Orang-orang kampung yang tadinya tidak peduli, jadi penasaran dan memperhatikan kami semua. Kami hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng kepala. Setelah mengucapkan terima kasih pada Pak Bacu, kami melanjutkan perjalanan menuju rumah dinas pertanian yang ada di desa itu. Di sepanjang jalan, Pak Karsono nggak bisa berhenti meluapkan semua perasaannya yang terpendam selama perjalanan menggunakan kapal. Tadi itu bukan buaya lagi, tapi mbahnya krokodil. Panjangnya saja separuh sungai, gimana perutnya? Kita sekapal-kapalnya bisa masuk, Pak, kata Pak Karsono, sambil mengurut dada melihat Pak Sabar yang mendengarkan sambil berjalan. Pak Dadang lihat gak? Tanya Pak Karsono. Dan aku hanya menggelengkan kepala berbohong. Pikiranku tadi kalau dia minta makan, saya tawarkan ngambil Pak Dadang saja. Hahaha. Selorohnya usil sambil tertawa lepas. Kalau Pak Sabar kan sudah tua, nanti saya yang repot malah ngurusi istri dan anaknya. Kalau saya kurus, cuman tulang saja. Kalau Pak Bacu, beliau pegang besi, membahayakan. Lagian kalau ada apa-apa, siapa yang nyupir? Satu-satunya yang bagus cuman Pak Dadang. Daging di badan lumayan besar, ibadah sudah cukup. Belum punya tanggungan. Pas kan Pak Sabar ya? Imbuhnya lagi, sambil memainkan kedua alisnya. Saat itu, ada potongan karet hitam bekas ban. Kuambil dan kulempar ke tangan Pak Karsono. Ular, teriakku. Pak Karsono yang merasa ada sesuatu yang menyentuh tangannya dan mendengar teriakanku, dia langsung lari ngiprit. Setelah agak jauh, dia baru membalikkan badannya. Begitu melihat kami berdua tertawa, Pak Karsono berkaca pinggang sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, diacungkan tangannya seperti mengancamku. Lalu dia membalikkan badan melanjutkan perjalanan. Tak lama, kami singgah di rumah dinas itu. Lalu kami melanjutkan perjalanan menggunakan mobil jeep menuju kota. Karena semalam begadang, ditambah tadi tegang selama perjalanan di kapal, badanku terasa lelah dan ngantuk. Sepanjang jalan aku hanya tidur hingga sampai di mes pegawai. Aku tidak menikmati perjalanan dan tidak tahu siapa saja yang menyupir dan apakah tadi sempat istirahat. Pak Rahmat, petugas yang menjaga mes pegawai, menyambut kami dengan ramah dan tidak lama datang menemui kami sambil menyerahkan kunci kamar.
Terserah Pak, mau pakai kamar masing-masing apa mau gabung silahkan. Kebetulan tidak ada yang datang juga, kata Pak Rahmat menjelaskan. Oh ya, Pak Dadang, ada surat dari Bandung, kata Pak Rahmat. Serasa lelah dan sisa kantukku hilang mendengar surat dari Bandung. Oh iya Pak, kapan datangnya? Tanyaku. Kalau tidak salah sudah seminggu Pak. Jelas Pak Rahmat lagi sambil mengingat-ingat. Mandi saja dulu biar seger, terus minum teh anget. Biar nanti enak kalau membaca suratnya, ledek Pak Rahmat. Lalu masuk ke dalam rumah dinasnya. Iya Pak, jawabku singkat. Lalu masuk kamar yang tadi ditunjukkan oleh Pak Karsono menggunakan isyarat karena tidak ingin mengganggu pembicaraanku dengan Pak Rahmat. Kuletakkan tasku, lalu menyalakan lampu. Mataku melalap habis seisi bangunan kayu itu. Entah berapa watt lampu di kamar ini, karena lampunya tampak redup. Dalam kamar tersebut, terdapat satu ranjang lengkap dengan kasur dan bantal, guling beserta selimut putih bersih. Lemari kayu 2 pintu yang ditempel cermin di depannya, semua tertata rapi. Mungkin karena setiap pegawai dari luar selalu tidur di sini, sehingga harus selalu siap. Mataku tertuju pada ventilasi pintu yang bagian tengahnya terdapat seperti daun pandan air yang diikatkan pada sela ventilasinya. Ditambah tangkai bunga pinang, semuanya sudah mengering. Begitu pula di ventilasi jendela. Hatiku tergelitik untuk mengambilnya. Tok-tok. Suara ketukan itu mengagetkanku. Segera aku buka pintu. Kulongokkan kepalaku, tapi tidak ada siapa-siapa. Dari kejauhan, terdengar suara azan berkumandang. Astagfirullah, alhamdulillah, batinku sambil mengurut dada. Aku bergegas mandi. Segar rasanya begitu air menyentuh tubuhku setelah badan serasa pekat oleh debu jalanan. Sambil mandi, aku membayangkan surat dari Umi. Betapa rindunya aku. Sambil berzikir setelah sholat maghrib, kukuping suara di luar. Hanya terdengar suara sepeda motor dan mobil yang lalu lalang. Tidak terdengar suara apapun juga dari sebelah kamarku yang ditempati Pak Karsono. Tak lama, terdengar suara seseorang berjalan di lantai papan dan berhenti tepat di depan pintu kamarku. Pak Dadang, suara Pak Rahmat memanggil. Dan aku pun bergegas bangkit dari atas sajadah. Kubuka pintu pelan-pelan. Mataku langsung menuju kaki. Lega begitu melihat kakinya menyentuh lantai. Ini suratnya Pak, kata Pak Rahmat, menyorongkan selembar amplop putih yang di pinggirnya bergaris miring merah, tanda amplop dari pos. Makasih Pak. Kusambut amplop itu dengan hati gembira. Kok sebelah sunyi? Apa pada tidur ya? Tanya Pak Rahmat sambil menunjuk kamar Pak Karsono dan Pak Sabar. Iya, kelelahan mungkin Pak, jawabku sekenanya. Tidak lama, pintu kamar Pak Sabar terdengar dibuka. Dan setelah menutup pintu, beliau berjalan ke arah kami. Begitu melewati kamar Pak Karsono, diketuknya pintu kamar itu beberapa kali sambil memanggil-manggil namanya. Tapi tidak ada sahutan. Pingsan mungkin, habis nyupir seharian, kata Pak Karsono sambil tertawa. Ayo, makan dulu seadanya di rumah. Tapi kalau mau lebih ada. Ya keluar, ajak Pak Rahmat sambil menunggu Pak Sabar berhenti berjalan. Saya mau keluar Pak, sekalian ada yang mau dicari, kata Pak Sabar. Seperti beralasan, karena tidak ingin merepotkan. Saya ikut Pak, kataku menimpali. Oh ya silakan, kata Pak Rahmat memaklumi. Melihat Pak Sabar sudah siap, aku pun minta izin untuk masuk dan bersiap-siap.
Pak Sabar dan Pak Rahmat pun turun dari teras mes. Kami makan di warung yang sangat ramai. Sesuai dengan namanya, warung makan kumpul. Dan rasa makanan yang disediakan di warung itu semuanya sangat enak. Setelah selesai makan, aku membelikan seporsi makanan untuk Pak Karsono dan beberapa botol minuman serta biskuit untuk kami. Pak Sabar ternyata membeli sepatu kerja. Rupanya beliau tidak membawa dari rumah untuk ke kantor besok. Aku hanya melihat-lihat sepatu yang dipajang di situ. Begitu selesai, kami pun pulang. Sesampainya di mes, Pak Sabar mendatangi Pak Rahmat yang duduk di teras rumah dinasnya sendirian sambil menghisap rokoknya. Tampak secangkir kopi di atas meja kayu di sampingnya. Aku pamit untuk langsung masuk kamar. Setelah mengetuk pintu Pak Karsono dan memanggilnya tidak ada sahutan, aku hanya menggantung plastik makanan di gagang pintu kamarnya, berharap semoga tidak jatuh. Sebenarnya dari tadi aku penasaran dengan isi surat dari Umi, tapi kutahan. Kurebahkan badanku di atas kasur, dan kurobek pelan tepi amplop putih. Hatiku tak karuan rasanya. Assalamualaikum. Kumaha kabar Najang? Damang? Alhamdulillah. Umi di sini sehat. Yang di pondok juga pada baik. Alhamdulillah. Anak-anak santri nambah banyak. Setiap minggu juga suka rutin kirim doa buat Dadang. Umi dengar, katanya di dekat kerjaan Ujang, wanitanya cantik-cantik ya. Cuman Umi minta, kalau mau nyari calon, jangan orang sana ya. Nanti Ujang susah pulang ke sininya. Tuh anaknya Wak Haji sudah lulus sekolah. Orangnya cantik, rajin ibadah, bahkan ngajinya juga bagus. Kalau Dadang mau, nanti sama Umi disampein ke Wak Haji ya. Jangan lupa, kalau punya rezeki, jangan lupa disisipin buat sodako, supaya berkah. Juga Ujangnya dikasih kesehatan sama Gusti Allah. Jangan ngirim uang terus ke kampung. Buat Umi sama adik-adik Ujang di sini, alhamdulillah ada aja rezekinya. Pesan dari Wak Ridwan, tutup mata, jaga pandangan, kuatin lagi selawatnya. Sudah dulu ya Jang, jangan lupa jaga sholatnya. Wassalamualaikum. Tak terasa, air mataku mengalir. Kulihat di dalam amplop itu terdapat foto 3R. Kuperhatikan wajah gadis itu mirip Desi Ratnasari. Bedanya hanya matanya sipit dan punya tai lalat di hidung. Kubalik foto itu tertera sebuah nama. Eis Komariah, cantik, gumamku. Entahlah, sulit menggambarkan rasa hatiku saat itu. Yang pasti, rasa rindu itu sangat luar biasa. Kupeluk surat itu hingga tertidur. Hari itu, semua urusanku sudah beres. Sedangkan Pak Sabar dan Pak Karsono masih belum selesai. Aku berniat untuk pulang duluan lewat laut. Aku berharap semoga ada kapal ke pulau yang biasa transit untuk menurunkan barang atau mengambil udang di kampungku, sehingga aku bisa ikut. Karena kapal penumpang yang biasa sandar di kampungku seminggu hanya 2 kali, dan hari ini bukan jadwalnya untuk sandar di kampungku. Dari kantor, sebelum kembali ke mes, aku singgah di pelabuhan, memastikan kalau ada kapal ke pulau. Baru sampai di pelabuhan, aku langsung disambut para calo kapal speed. Tapi semua aku tolak. Harga tiket kapal speed sangat mahal bagi kantongku. Aying, gumamku. Seperti tidak yakin dengan yang kulihat. Takut hanya mirip. Mataku tidak lepas memperhatikannya. Dan sepertinya dia merasa ada yang memperhatikan. Lalu menoleh ke arahku. Tampak mukanya juga terkejut dan salah tingkah. Dan kami pun saling menghampiri. Ying, panggilku heran. Bapak mau pulang ya? Maaf Bapak,
Saya belum bisa menjalankan apa yang Bapak amanahkan di tulisan itu. Karena mendadak saya harus ke kota, kata Aying seperti terburu-buru. Aku semakin heran karena dia tidak membawa apapun. Gak apa-apa, jawabku tersenyum sambil mengelus pundaknya. Meskipun banyak tanya di otakku. Kalau Bapak mau pulang sekarang, sebentar lagi kapalnya Dayang Aras mau ke pulau, Pak. Mari saya antar, kata Aying. Wajahnya kebingungan. Sepertinya dia tidak nyaman dengan pertemuan ini. Atau dia takut jika aku mengetahui tujuannya. Aku seperti tidak mengenali Aying. Entahlah. Setelah dipertemukan dengan Dayang Aras, aku permisi untuk mengambil barang-barangku di mes. Sebelumnya, kuserahkan sejumlah uang untuk sangu Aying. Tapi dia menolak dengan tatapan tidak suka. Aku terkejut melihat tatapan itu. Buru-buru kutarik lagi tanganku. Dan kutawarkan kalau mau menginap, bisa di mes saja. Asalkan bilang aku yang membawa, pasti diizinkan oleh Pak Rahmat. Tapi dia menolak dengan tegas. Hari itu, aku melihat Aying yang berbeda. Semalaman aku berada di kapal, terombang-ambing oleh ombak laut. Beruntung aku tidak mabuk kali itu. Dan menjelang maghrib, aku baru sampai. Setelah menurunkan aku dan beberapa pedagang di kampungku, kapal itu pun bertolak lagi ke pulau. Seperti tahu aku bakal sampai rumah saat malam, di atas meja rotan sudah disiapkan korek dan lampu kapal oleh Aying, agar saat masuk rumah tidak kegelapan. Otakku teringat tatapan mata Aying yang mengerikan itu. Tapi buru-buru ku tepis dengan mengingat kebaikan yang sudah diperbuatnya selama ini. Otakku tetap mengingat perilaku Aying selama ini. Sebenarnya, dia lebih suka bekerja daripada berkumpul dengan orang banyak. Dan saat berkumpul, dia juga termasuk orang yang tidak banyak bicara. Sikap usilnya itu sering bikin orang kaget. Banyak yang merasa heran kalau Aying bisa sangat usil. Dan usilnya biasanya malah menyelamatkan. Pernah suatu ketika pas musim lobster laut, seorang nelayan hendak ke laut untuk menangkap lobster. Aying mendatangi nelayan itu yang sedang sibuk mempersiapkan alat penangkap. Sambil ngobrol, Aying mencabut saluran pembuangan air dari dalam, hingga dengan cepat air itu masuk ke dalam kapal. Setelah itu, Aying pergi tanpa pamit. Dan saluran itu dibuang di pasir dekat kapal itu. Sang pemilik kapal melihat, tapi belum menyadari kalau air sudah masuk ke dalam kapal. Setelah membereskan peralatan penangkap lobster, nelayan itu keheranan karena kapalnya semakin rendah dan dekat dengan batas ketinggian air. Begitu melihat ke bawah, sudah hampir penuh dengan air. Dan dilihatnya selang yang dibuang Aying. Cepat-cepat diperiksanya saluran pembuangan. Seketika nelayan itu mengucapkan sumpah serapahnya. Bisa dipastikan lelahnya dia menguras dan harus memperbaiki saluran itu. Butuh waktu sangat lama untuk memperbaiki saluran pembuangan itu, karena ada bagian yang harus ditambal. Begitu selesai memperbaiki, terdengar kabar ada badai beliung di laut, di tempat yang akan dia datangi tersebut. Banyak keusilan Aying yang akhirnya orang menyesal telah menyumpah serapahi dia. Hampir 2 hari 1 malam berada di laut. Badan rasanya seperti ditinju orang 10. Selesai mandi dan sholat, aku masak. Sebenarnya aku ngantuk, tetapi karena isi perutku lebih dulu protes, akhirnya aku masak mie rebus dengan telur, ditambah kangkung beberapa batang yang kupetik di samping rumah. Kurang bertenaga rasanya jika makan tidak pakai sayur. Di kampungku, jarang ada yang bertanam sayur atau menjual sayuran, karena orang lebih suka makan ikan. Akhirnya aku menanam sendiri dengan menggunakan pot bekas barang yang tidak dipakai lagi, atau menggunakan plastik deterjen.
Tanah yang kutempati berpasir, sangat sulit untuk menanam sayuran. Saat panas, dia kering. Saat hujan, dia basah. Setiap pulang dari tambak atau setelah melakukan penyuluhan, aku selalu pulang membawa tanah yang bagus. Melihat kebiasaanku seperti itu, Aying juga sering melakukan hal yang sama. Dia membawakan oleh-oleh yang berharga untukku, yaitu tanah yang bagus. Malam itu, aku tak dapat lagi menahan kantuk. Mataku hanya mampu sampai mengucapkan salam usai sholat Isya. Dar! Suara buah pinus jatuh di atas rumahku hingga membuatku terkejut. Kulihat di sela-sela dinding papan, tampak cahaya matahari menembus celah dinding. Aku langsung bangkit untuk melaksanakan kewajibanku, walaupun badanku rasanya masih kaku. Selesai bersih-bersih, aku melihat sehelai kertas jatuh di bawah meja makan. Sekilas menebak seperti tulisan Aying. Dan benar saja, Aying memberikan catatan balasan dari tugas yang kutinggalkan sebelum aku ke kota. Walau hanya selisih setengah hari, tapi hampir semua ditangani dengan baik. Aku berangkat sehari sebelum ketemu dia di kota, gumamku. Aku termangu. Banyak pertanyaan berkecamuk di kepala. Kapan dia menyelesaikan semua ini? Kapan dia berangkatnya? Naik apa? Lewat mana? Mengapa sikapnya kemarin seperti itu? Mengapa akhir-akhir ini baru sadar ada yang aneh dengan Aying? Apa karena baru kali ini aku memperhatikannya ya? Sambil menekan-nekan tulang pelipisku yang tiba-tiba nyut-nyutan. Perutku mulai berdendang. Sepertinya pertanyaan itu sangat menguras energiku. Aku pun buru-buru ke dapur untuk menggoreng telur, sekedar pembujuk lapar. Hampir 3 minggu ini Aying tidak ada kabarnya. Dan aku juga tidak punya kesempatan untuk bertanya dengan keluarganya. Selama ini, keluarga Aying sangat tertutup, sehingga jarang orang yang datang berkunjung ke rumahnya. Hanya Aying yang berbeda. Walaupun tertutup, tapi dia masih mau bermasyarakat seperti yang lain. Malam itu, aku teringat dengan surat dari Umi. Kupandangi gambar gadis manis yang mau Umi kenalkan ke aku. Aku hanya tersenyum. Umi, ayah wae, gumamku sambil geleng-geleng kepala. Aku termasuk anak yang paling dekat dengan Umi. Dan aku tahu kapan Umi sedih, susah atau senang. Setelah kepergian Abah, keinginanku hanya satu, yaitu tidak akan membiarkan Umi sedih lagi. Kubaca kembali surat itu. Kata demi kata ku resapi dalam-dalam. Aku merasa seolah-olah aku tidur di pangkuan Umi, sambil tangan keriput itu mengelus-elus kepalaku. Mengalir air mata tanpa mampu kutahan. Dan saat membaca pesan Uwa, jantungku berdegup kencang. Kuluruskan badanku. Mataku mencari-cari sesuatu yang entah apa. Ingatanku kembali pada mimpiku beberapa waktu yang lalu. Aku bergidik mengingat mimpi yang menyeramkan itu. Seperti nyata. Tapi aneh. Mengapa pesannya sama dengan yang kakek itu sampaikan? Ada makna apa? Pikiranku mengembara kemana-mana. Hingga aku merasa takut untuk tidur. Takut jika bermimpi seseram itu lagi. Tapi karena kelelahan, aku pun tertidur. Seperti biasa, aku selalu bangun subuh, kecuali jika kurang enak badan.
Setelah selesai beres-beres, kubuka semua jendela sehingga angin pagi masuk ke dalam rumah. Hari itu pantai tampak jauh, air laut surut, dan kesempatan seperti itu selalu kugunakan untuk jogging. Matahari beranjak naik. Dari kejauhan, tampak ibu-ibu sedang menjemur ikan di atas para-para bambu. Aku putuskan untuk kembali ke rumah. Dan begitu sampai di pelataran rumah, kulihat seorang gadis berdiri di atas teras rumah. Wanita itu hanya memakai sarung dengan handuk kecil dijadikan penutup kepala. Rambutnya lebat panjang, agak berombak, terurai ke depan. Langkahku semakin mendekatinya. Ada rasa penasaran, karena selama ini jarang ada wanita yang datang berkunjung, apalagi seorang gadis. Sepertinya gadis itu sengaja menungguku. Aku pun bergegas naik ke atas beranda rumahku. Mata kami saling menatap, dan gadis itu tak lama menundukkan kepala, entah malu atau jengah. Aku sendiri tidak mengerti dengan apa yang aku perbuat. Rasanya sangat aneh, dan sepertinya aku kehilangan diriku sendiri. Oh iya, maaf, mencari siapa ya? Tanyaku memecah kekakuan itu. Saya cuma mau menyampaikan surat dari Kak Aying. Dan ini makanan titipan dari Mama, katanya pelan. Suara itu begitu lembut di telingaku. Dan perlahan, tanganku menyambut surat dan titipan dari ibunya Aying. Permisi, kata gadis itu sambil berjalan menuruni anak tangga rumahku. Aku hanya terpaku melihat gadis itu. Di otakku, penasaran dengan isi surat Aying dan sedikit kaget dengan kedatangan gadis yang tidak pernah kulihat sebelumnya, tapi seolah sudah mengenalku. Tanpa sempat berkenalan dulu, sungguh aku merasa sangat bodoh dan memalukan di depan gadis itu. Iya, jawabku sia-sia. Gadis itu sudah jauh dan tidak mungkin mendengar lagi. Mirip artis juga gadis itu. Oh iya, mirip artis tahun 80-an kayaknya, gumamku. Aku segera duduk di atas kursi rotan kesayanganku. Kuletakkan plastik hitam yang berisi makanan itu. Dan kubuka dengan buru-buru surat Aying, tapi tetap hati-hati. Kubetulkan posisi dudukku agar lebih nyaman untuk membaca surat dari Aying. Assalamualaikum. Maaf Pak jika saya tidak amanah dalam menjalankan pekerjaan saya selama ini. Dan saya pergi kali ini tidak ada bilang sama Bapak. Karena ini juga mendesak. Insya Allah jika urusan saya selesai, saya akan segera kembali Pak. Oh iya, selama saya tidak ada, biar Sukma yang membantu Bapak. Dan saya mohon, jagakan dia Pak untuk saya. Dia sedikit nakal. Wassalam, Aying. Kupandangi surat itu. Aku bergidik tiba-tiba. Ada aroma aneh yang terendus oleh hidungku, yang entah sumbernya dari mana. Kudekatkan pelan-pelan surat itu ke depan lubang hidungku, dan aku menangkap aroma yang aneh. Baunya tidak enak. Kuambil amplop yang kuletakkan di pangkuanku, dan aroma itu semakin kuat. Kugosok-gosok hidungku, dan aroma itu semakin lengket rasanya. Sambil menutup hidung, kuamati amplop surat dari Aying, dan mataku tertuju pada noda hitam di sudut amplop itu. Kucium dan aromanya sangat menyengat, seperti bau amis campur air comberan. Segera kuletakkan surat itu di atas meja. Lalu aku pergi untuk mencuci tangan dan mukaku. Tapi rupanya
Di otakku masih melekat aroma yang sangat menyengat tadi, sehingga aku mencuci muka dan tangan pun hanya sedikit membantu. Kuputuskan untuk membakar surat itu di perapian dapur. Dan betapa terkejutnya aku saat api menyentuh noda hitam pada amplop itu. Terdengar suara seperti garam yang dibakar, meletup-letup dan mengeluarkan asap agak kehitaman. Astagfirullah, ucapku agak teriak sambil melindungi mukaku dengan lengan kiri. Kupalingkan muka dan menyipitkan mata. Aku pun seketika melangkah mundur menghindari letupan itu, meski hanya sesaat. Dan akhirnya seluruh ruangan rumahku berbau anyir, campur bau seperti bau kotoran sapi yang mau membusuk. Buru-buru kubuka semua pintu dan jendela. Akhirnya aku duduk di bawah pohon pinus di samping rumahku, sambil berharap bau itu akan lenyap dari dalam rumahku. Aku termenung mengingat kata-kata Aing. Mengapa dia menitipkan Sukma ke aku? Apa maksudnya untuk saya? Dan kenapa dia bilang Sukma itu nakal? Sedangkan dilihatnya anaknya tampak kalem. Sukma itu siapamu, Ying? Dan ada apa sebenarnya denganmu? Gerutuku sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Aku teringat lagi dengan surat itu. Aku tak habis pikir, kenapa surat itu bisa meletup-letup begitu? Apa mungkin suratnya terkena garam? Tapi tidak ada yang mencurigakan selain bintik hitam yang lengket pada sampul surat itu. Tidak lama berselang, gadis itu datang lagi. Aku buru-buru bangkit dan menuju rumah. Aku khawatir aroma yang tidak sedap itu tercium olehnya. Dan sebelum gadis itu sampai di halaman rumahku, aku sudah naik ke tangga rumah. Dan aroma itu masih ada. Saat aku dalam kebingungan antara menerima gadis itu di rumah atau cuma di halaman, gadis itu sudah menyapa. "Pak, ada titipan jengkol dari Mama. Katanya Bapak suka jengkol," kata gadis itu. "Tapi belum dimasak," kata Kak Aing. "Bapak suka rendang jengkol. Biar saya masakan," imbuhnya lagi. Aku hanya terkesima melihat wajah Ayu dengan tatapan yang syahdu itu. Di otakku masih terganggu dengan aroma itu. "Iya," jawabku pendek sambil menganggukkan kepala. Sepertinya otakku sudah sengkleh, tidak konek lagi antara otak, mulut, dan otot. Dan melihat aku bengong saja, gadis itu pun langsung naik ke teras rumahku, lalu masuk. Dan slep, seketika aroma itu hilang tanpa bekas. Aku bergidik membayangkan hal-hal yang selama ini aku lalui. Aku teringat sosok yang kusangka Aing. Aromanya mirip, tetapi tidak setajam makhluk itu. Aku pun terduduk di lantai. Otakku lelah, ototku melemah, dan mataku malas terbuka. Benar-benar sudah lelah dan mengharap pingsan, tapi masih sadar juga.